Oke, gue mau minta maaf karena beberapa minggu ini YouTube kita tayangannya nggak tayang. Ya karena tadi yang udah diceritain sama Rehan dan juga Dava ya, kondisinya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang YouTube kita udah balik dan enjoy the show. Gue juga mau minta maaf bang. Gue ngerasa semenjak kedatangan gue dan Dava di YouTube abang, ya gimana bang ya? Ibarat sebuah pohon ya, semakin tinggi pohon itu, semakin kencang angin yang akan meniupnya bang. Iya, apalagi mungkin kita kemarin habis bahas tentang cowok-cowok yang suka bohongin ceweknya bang. Ada orang-orang yang suka golf, orang yang suka nganter cewek di junior di kantor. Wah macem-macem. Nah mungkin itu yang musuhin kita tuh. Banyak orang-orang yang menjatuhkan kita bang. Iya nih. Kita mohon maaf sekali lagi. Parah. Ternyata konten kalian ya. Ternyata sebuah kesalahan ya merekrut kita berdua. Peribahasa apa tadi? Makin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Itu aja susah banget ya. Sempat menggeleng-gelengkan kepala saat polisi membeberkan perannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Total tersangka kasus Vina Cirebon ini hanyalah 9, bukan 11 seperti yang beredar selama 8 tahun belakangan. Pada waktu kamu di sini, waktu itu, ya, sedang keadaan terkunci, pertama masuk ke sini, yang pertama sekali siapa itu? Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong. Kamu ya melakukan enggak ma, demi Allah demi Rasulullah. Apakah itu asli Peggy atau Peron? Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Dinilai janggal oleh ibunya. Apakah Bapak sampai saat ini meyakini bahwa anak Bapak itu bersalah? Tidak. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Buat Linda, lebih baik kamu muncul atau kamu akan terus dihantui oleh rasa bersalah. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ya, kasus Vina Cirebon ini masih jadi perbincangan di Indonesia. Mau di TV, di sosmed, di obrolan sehari-hari pasti ada aja nih bahas kasus ini. Dan saking viralnya kasus ini, sampai diangkat ke dalam film bioskop. Tapi ya memang, kesadisan dan juga kejanggalan yang ada dan sulitnya menangkap si pelaku ini menjadikan kasus ini tuh semakin heboh sekarang. Dan untungnya setelah kurang lebih 8 tahun kasus ini dibuka kembali untuk pelaku DPO mulai tertangkap. Dan gue akan coba merangkum kasus ini dari hasil pemberitaan investigasi kepolisian dan juga POV keluarga korban. So, langsung aja kita bahas. Check this out. Kronologi kasus. Sebenarnya kasus ini udah pernah gue bahas di tahun 2023 ya, yaitu di Unseen Plus yang ada di DMS Plus. Ini sebentar, gue liatin. Oke, di aplikasi ini. Kita buka channel. Oke, ada Unseen Plus. Nah ini, kasus Eki dan Vina. Ini diposting di tanggal 27 Agustus 2023. Ada seremnya juga. Jadi nasib tragis ini tuh harus dialami oleh Rizky dan juga Vina pada tahun. Oke, sekarang gue akan membahas update-nya. Tapi sebelum itu kita ke kronologi kasus. Mungkin untuk mengingatkan orang-orang di luar sana yang belum terupdate mengenai kasus ini. Oke, jadi kejadian tragis ini dialami sama sepasang kekasih bernama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan juga Vina Dewi Arsita atau Vina. Saat itu mereka berdua ini masih berumur 16 tahun dan background keluarga dari keluarga keduanya itu yaitu Eki merupakan anak seorang kapolsek Kapetakan yang bernama Ibtu Rudiana. Kemudian Vina adalah anak seorang nelayan. Nah, Vina ini
warga Samadikun, sementara Eki warga Bumi Arumsari. Namun keduanya memang sama-sama berasal dari Cirebon. Vina dikenal sebagai anak yang pendiam dan juga manja serta jarang main dengan yang lain. Nah, kalau mau main pun pasti izin dengan orang tuanya. Nah, semasa sekolah, Vina ini sering dibully oleh teman-teman sekelasnya karena pekerjaan orang tuanya. Dan kejadian ini bermula pada hari Sabtu 27 Agustus 2016. Sekitar jam 10 malam, Vina dan juga Eki berserta 4 rombongan teman mereka ini lagi melaju ke arah Jalan Perjuangan menuju lampu merah Pelandakan dengan sepeda motor. Nah, apesnya di jalan dekat SMPN 11 Cirebon ada segerombolan geng motor yang diduga berinisial M. Nah, mereka ini lagi nongkrong di sekitar situ. Nah, pas rombongan Vina dan Eki lewatin sekolah tersebut, geng motor itu malah melempari mereka pakai batu. Dan di situ rombongan Vina dan Eki ini masih bisa menghindar. Tapi geng motor M itu malah mengejar mereka pakai motor. Dan sayangnya, posisi motor Vina dan Eki ada di paling belakang. Alhasil, pas posisi mereka lagi ada di jembatan Talun, geng motor itu berhasil mepet motor Vina dan juga Eki. Dan di situ, geng motor tersebut langsung memukul Eki pakai bambu dan terus motornya ditendang sampai akhirnya terjatuh di sisi kiri jalan. Sayangnya, rombongan Vina Eki lainnya malah berhasil lolos dari kejaran geng motor M itu. Nah, Eki yang udah terpojok ini dihajar habis-habisan sampai nggak berdaya. Karena belum puas, pelaku dihubungi oleh pelaku lainnya untuk membawa Vina dan Eki ke tempat yang sepi. Akhirnya Eki dan Vina ini dinaikkan ke atas motor dengan cara diapit oleh para pelaku. Keduanya dibawa ke tempat gelap di belakang bekas tempat showroom mobil. Lokasinya tersebut persis di seberang SMPN 11 Cirebon. Di lokasi tersebut, ke-8 pelaku mengeksekusi Eki pakai bambu dan kayu. Sampai akhirnya Eki meninggal di tempat. Sementara Vina mendapatkan perlakuan yang sama sampai dia pingsan. Tapi parahnya para pelaku memanfaatkan kondisi itu dengan cara yang menjijikan. Ya, Vina secara bergilir. Di tengah kejadian itu, Vina tersadar dan melihat para pelaku tersebut. Nah, karena takut akan ketahuan dan dilaporkan ke polisi, geng motor M tersebut malah memutuskan untuk menghabisi Vina sekalian setelah puas menyalurkan nafsu bejatnya. Para pelaku itu berusaha buat menghilangkan jejak keji mereka. Akhirnya mereka beralibi dengan membawa Vina dan Eki ke jembatan Talun lagi. Dan meletakkan tubuh mereka di jalan seolah-olah ini bekas terlibat kecelakaan tunggal. Nah, gak berselang lama, sekitar jam 1 malam, salah satu pelaku datang ke rumah Vina buat ngabarin kalau Vina kecelakaan. Dan saat itu kakaknya Vina yang mengetahui berita tersebut. Bapaknya Vina pun dihubungi pihak kepolisian untuk datang ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit, polisi juga ngasih tahu bapaknya Vina kalau anaknya ini kecelakaan. Keadaan Vina saat itu masih bernafas dan pas di TKP, dia masih mencoba merangkak menuju Eki. Tapi karena lemas, Vina pingsan dengan tangan yang masih berpegangan ke Eki. Lalu Vina dibawa ke rumah sakit dengan keadaan sakaratul maut. Dan gak berapa lama kemudian Vina pun meninggal dunia. Nah, pada saat itu keluarga melihat kondisi dan juga luka-luka yang didapat Vina bukan seperti korban kecelakaan. Alhasil mereka curiga dan langsung ngecek ke TKP. Nah, pas dicek, gak ada tanda-tanda bekas kecelakaan baik dari trotoar, tiang listrik, handphone, dan juga motor masih dalam keadaan baik-baik saja. Padahal kalau misalnya memang kecelakaan pasti ada aja kerusakan, apalagi pengendara ini sampai meninggal. Nah, Linda, teman dari Vina, sempat datang ke jembatan Talun untuk mengamankan handphone milik Vina. Dan HP itu pun diberikan ke bapaknya Vina dan dibawa pulang. 3 hari kemudian, pada malam hari, Linda pun kerasukan arwah Vina. Ayahnya Vina pun dihubungi oleh keluarga Linda untuk datang ke rumahnya dan menemui arwah Vina. Dalam percakapan tersebut, sambil memeluk si ayah, arwah Vina ini menceritakan kronologi pada saat kejadian itu berlangsung. 2 orang itu gak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jadi tadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terakhir tuh dia jalan-jalan dari Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh.
Nggak tahu, pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi di yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu, otaknya Mbak itu. Keterangan dari arwah Vina ini sama dengan barang bukti serta luka-luka yang didapat, dan keluarga juga teman-teman mengakui jika suara pun persis seperti Vina. Dan akhirnya bukti rekaman arwah Vina itu diberikan oleh pihak si kakak ke kantor polisi. Malam harinya polisi langsung bergerak ke TKP kembali. Polisi lalu menanyakan warga sekitar terkait kasus ini. Dan untungnya menurut keterangan keluarga Vina ada satu pedagang sate yang berani memberikan kesaksian. Pedagang sate itu ingat pas malam kejadian ada satu motor yang konvoy sama banyak motor lainnya. Nah, pedagang itu juga mengarahkan polisi ke tempat kumpul para geng motor tersebut. Dan begitu disamperin, anggota geng motor itu sedang teler akibat pesta miras. Nah, handphone para geng motor itu diamankan oleh polisi untuk dicek WhatsApp-nya. Pas dicek, ada satu chat yang pembahasannya mengarah ke kejadian malam itu. Dan polisi akhirnya menduga jika kasus Vina Eki bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan akhirnya pada Rabu 31 Agustus 2016, ke-8 pelaku berhasil ditangkap di Jalan Perjuangan Majasem, Cirebon. Dan pelaku di bawah umur lah yang pertama kali mengakui perbuatannya. Ya, ke-8 orang itu adalah Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Sudirman, Saka, dan Rivaldi Wardana. Ketujuh pelaku dihukum seumur hidup, sedangkan satu pelaku yang masih di bawah umur hanya dihukum 3 tahun 8 bulan. Tapi ya sebenarnya menurut kepolisian berdasarkan keterangan pelaku, mereka ini terdiri dari 11 orang. Nah, sementara 3 orang sisanya itu masih DPO. Nah, nama ketiga pelaku tersebut diduga yaitu Peggy Setiawan alias Perong, Dani, dan juga Andi. Menurut Linda, saat dirasuki oleh Vina, ketiganya diduga telah mengganti identitasnya dan telah kabur ke Jakarta. Nah, pas semua pelaku ditanya, mereka ini menyebut nama Egy yang menjadi otak utama dari kasus ini. Tapi mereka tidak memberikan informasi lebih detail terkait si 3 orang DPO ini karena ya katanya hanya tahu nama panggilan sama umurnya doang. Motif kasus. Oke, untuk motifnya ini gue kasih kalian dari 2 sisi ya, yaitu pengakuan dari arwah Vina dan hasil dugaan penyelidikan polisi. Menurut keluarga dan arwah Vina, motif dari kasus ini akibat cinta segitiga antara Vina, Eki, dan juga Egy. Sebelumnya memang pernah sesekali Vina menceritakan tentang Egy yang suka kepadanya, ke orang tuanya. Nah, karena Vina merasa Egy ini udah kurang ajar dan mengganggu dirinya, dia akhirnya meludahi si Egy ini. Nah, Egy yang cintanya ditolak diduga ingin membalaskan dendamnya. Awalnya Egy ini hanya ingin membalaskan dendamnya dengan Vina saja. Nah, namun karena pada saat itu Vina membuka matanya dan melihat para pelakunya, Egy dan anggota geng motor lainnya takut kalau Vina ini melaporkan kejadian ini. Jadinya dihabisi sekalian. Nah, sementara dugaan motif lainnya, kasus ini berhubungan sama cekcok antar geng motor. Nah, pelaku bernama Andi ini diduga terlibat masalah dengan geng motor X sampai akhirnya dia minta bantuan temennya yang tergabung di geng motor M buat nyari anggota geng X. Nah, kebetulan di malam itu Eki menggunakan jaket yang bertuliskan nama geng motor X tersebut. Nah, karena hal itulah yang membuat geng motor M ini beraksi dan mengincar Vina dan juga Eki. Nah, jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Oke, menurut kalian lebih masuk akal mana motifnya dan kenapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Update kasus. Akhirnya setelah hampir 8 tahun kasus ini mandek dan akhirnya ada filmnya yang mengangkat kasus ini. Pihak kepolisian pun mulai bergerak kembali untuk mengusut kasus ini. Nah, awalnya keluarga Vina ini gak mau kisah anaknya ini difilmkan karena akan membuka luka lama kembali. Tapi setelah 3-4 kali diskusi dengan semua pihak keluarga, akhirnya mereka mau. Dengan harapan kasus Vina ini akan mendapatkan keadilan dan berujung semua pelaku tertangkap. Finally, harapan keluarga Vina satu persatu mulai terwujud. So, gue akan update beberapa hal tentang kasus Vina Eki Cirebon ini. Pertama, otak utama dari pembunuhan ini tertangkap. Dan gak butuh waktu lama, sejak si film ini dirilis,
polisi mulai membagikan informasi ke publik tentang ketiga list DPO tersebut. Ciri-ciri lengkapnya gue tampilin di layar. Intinya, pas Peggy alias Perong alias Egy yang kemungkinan sudah berusia 30 tahun, lalu Andi yang kemungkinan sekarang itu berusia 31 tahun, dan terakhir Dani yang kemungkinan sudah berusia 28 tahun. Dan setelah banyak perdebatan oleh netizen tentang ketiga sosok DPO ini, akhirnya dugaan tersangka Peggy alias Perong tertangkap. Tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan, fitnah. Saya rela mati. Pada Selasa 21 Mei 2024, tepatnya di malam hari, Polda Jabar berhasil menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang berumur 27 tahun di daerah Kopo, Bandung. Faktanya selama ini Peggy hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Dan nyatanya Peggy ini berasal dari keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dan selama ini Peggy ini berusaha merubah identitasnya dan berganti nama menjadi Robi Irawan. Dan dia tinggal sama ayahnya di Bandung, tapi selama tinggal bersama dia mengaku kalau mereka ini paman dan juga ponakan. Nah, penangkapan Peggy ini menuai banyak pro dan kontra. Banyak netizen yang menganggap jika polisi ini mengkambing hitamkan sosok Egy akibat polisi yang didesak oleh masyarakat untuk mengungkap kasus ini. Tapi melalui konferensi pers yang digelar 26 Mei 2024, polisi ini menegaskan tidak ada korban salah tangkap dan menyatakan kalau misalnya pelaku DPO itu cuma 1 bukan 3. Jadi Peggy lah DPO satu-satunya. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1 bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9 bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Nah, penetapan ini katanya sudah memenuhi alat bukti, kayak adanya keterangan saksi kunci, keterangan tersangka lainnya, keterangan ahli, surat, handphone, motor maupun petunjuk lainnya. Tapi yang bikin Vina dan netizen kecewa adalah menghilangnya kedua DPO, yaitu Andi dan juga Dani yang sebelumnya sudah digembor-gemborkan. Bahkan ketiga DPO itu udah termuat dalam surat putusan pengadilan sebagai terpidana kasus Vina dan juga Egy. Tapi kenapa? Dalam preskon tersebut tanpa konfirmasi ke pihak Vina, polisi menghilangkan kedua DPO itu tanpa alasan yang jelas. Oke. Kedua, Peggy Setiawan bantah tuduhan keterlibatan dalam kasus Vina Egy. Nah, selama di preskon, Peggy ini selalu menggelengkan kepalanya saat polisi membaca putusan terpidana terkait dirinya. Seolah-olah apa yang dikatakan polisi ini tidak benar. Dan 25 Mei 2024 yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu korban Vina dan korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Bahkan di akhir preskon, Peggy ini teriak kalau misalnya diri bukanlah pelaku yang dimaksud. Dia difitnah dan rela meski tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan, fitnah. Saya rela mati. Pihak keluarga Peggy ini juga yakin kalau misalnya anaknya bukanlah pelaku. Ada beberapa saksi yang diminta keterangan mengenai sosok Peggy. Keterangan pertama dari ibunya Peggy bernama Kartini. Di videonya Kartini ini bilang kalau misalnya Peggy ini sama sekali nggak kenal sama Vina dan Egy. Dan dia tidak melakukan hal keji tersebut. Ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Peggy biarinlah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy
Gak pergi mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu. Biar kamu dicecer suruh ngaku. Otomatis omongan kamu tetap tidak. Walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Keterangan kedua dari teman kerja Peggy bernama Suharsono atau Bondol. Di situ Bondol jelasin kalau misalnya di malam peristiwa Vina Eki terjadi, Bondol dan Peggy ini lagi berada di Bandung buat kerja bikin rumah kliennya. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak peta. Saya ngomong sama Peggy, Parman, Ibnu sama Robi. Man, saya nggak betah lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rudinya. Ya nanti gampang. Ya Bang Bondol, saya nganter sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi atau malam? Jam 8 malam? Malam, habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, naik mobil Godwill. Iya. Diantar si Peggy itu? Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Nah, menurut keterangan tetangganya itu yaitu Melan, Peggy ini udah merantau ke Bandung sama bapaknya dan jarang tinggal di rumah neneknya yang ada di Cirebon. Karena memang antara ibu dan bapaknya ini udah bercerai. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh berarti saat kejadian 2016 itu setahu ibu Peggy lagi merantau? Iya, lagi merantau di sini. Pas kejadian kasus Vina tuh udah ada reka adegan ulang juga dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya Bu ya? Lebih dari situ 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Tapi itu Ibu tahu nggak dia merantaunya tuh pergi ke mana? Apakah benar informasinya di Bandung? Ke Bandung kalau nggak salah ikut bapaknya. Nah, keterangan ketiga dari kuasa hukum Peggy bernama Sugianti. Nah, Sugianti yang ketemu sama Peggy nanya, apa benar Peggy yang melakukannya? Nah, Peggy jawab kalau misalnya dia nggak melakukan pembunuhan tersebut. Dia juga pas bulan Juli sampai Desember 2016 itu ada di Bandung. Dan sebelumnya di tahun 2016, 2 hari setelah Vina Eki ditemukan, polisi udah sempat interogasi Peggy karena ada keterangan dari saksi Aep dan juga Dede. Bahkan 2 motornya ini udah diamankan sama polisi. Tapi entah kenapa pemeriksaan itu malah berhenti begitu saja. Ketiga, sejak 2016, semua penangkapan pelaku dan juga bukti kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi kunci, yaitu Aep dan juga Dede. Nah, siapa itu mereka? Aep dan Dede merupakan saksi yang dihadirkan oleh bapaknya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Setelah insiden tragis terjadi, Bapak Eki sempat datang ke TKP buat mencari saksi dan juga ketemulah Aep dan juga Dede. Nah, Bapak Eki ini minta dikabari kalau misalnya geng motor itu nongkrong lagi. Dan tolong telepon dia. Dan beberapa hari kemudian geng motor itu lagi nongkrong. Alhasil Aep telepon Bapak Eki dan saat itu juga langsung dilakukan penangkapan tanpa adanya surat terlebih dahulu. Aep sendiri adalah warga Bekasi sedangkan Dede adalah warga Gunung Jati. Mereka bekerja di Cirebon sebagai pegawai di bengkel cuci mobil yang lokasinya itu nggak jauh sama TKP. Di malam kejadian mereka lagi ada di warung dekat lokasi kejadian. Tiba-tiba mereka ini ngeliat motor Vina Eki yang pakai jaket geng motor X lagi lewat. Terus dilempari batu sama geng motor yang kebetulan juga lagi nongkrong di dekat lokasi kejadian. Nah, gak berapa lama geng motor yang dia ingat ada 8 orang itu langsung mengejar motor Vina dan juga Eki. Sementara Aep dan Dede ini pergi dari warung itu karena takut. Nah, menurut pengakuannya Aep ini sempat curiga sama gerak-gerik si geng motor ini. Meski gak kenal satu persatu geng motor ini, tapi Aep ini hafal muka mereka karena sering nongkrong di sekitar lokasi. Wajah-wajah yang dimaksud adalah ketujuh tersangka dan juga Peggy alias Perong, kecuali Saka yang gak pernah ia lihat. Sayangnya saksi kunci ini gak pernah dihadirkan dalam persidangan. Jadi selama diinterogasi
ini dilakukan secara tertutup. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya. Dia tahu. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Tahu seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya, Bang? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Yang udah ketangkep ini 8 orang. Kenapa? Termasuk katanya kan ada yang Saka tuh ya. Abang kenal kan muka-mukanya? Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas. Keempat, terpidana Saka Tatal ini bebas dari penjara sejak April 2020. Ya karena saat itu umurnya masih 15 tahun alias di bawah umur, Saka mendapatkan hukuman 8 tahun penjara. Tapi ternyata dia mendapatkan remisi karena mengikuti suatu program. Jadinya Saka ini hanya dipidana selama 3 tahun 8 bulan dengan pembebasan dalam pengawasan. Karena bebas dan juga kasusnya di blow up kembali, Saka dihadirkan dalam banyak media termasuk TV pastinya ya. Nah di acara itu Saka dan pengacaranya bilang kalau misalnya dia tidak bersalah dan hanya korban salah tangkap. Katanya dia ini terpaksa mengakui itu karena adanya dorongan kekerasan dari pihak kepolisian. Dan perlakuan itu dia dapat setiap harinya di dalam sel. Nah banyak netizen yang menilai kalau misalnya pernyataan Saka ini selalu berubah-ubah setiap kali diwawancarai. Pas penangkapan saya baru bangun tidur sore main ke rumah nenek saya. Ada adiknya si Eka Sandi. Eka Sandi itu paman saya yang di dalam. Minta mengantar isi bensin. Awalnya saya tidak mau. Tapi saya, sekalian mau main bola juga. Ya udah saya mau. Habis itu saya ngisi bensin. Selesai ngisi bensin, motornya pun minta dikasihin ke Eka Sandi. Eka Sandi berada di SMS 11. Pas saya mau ngasihin, golongan Eka Sandi yang lainnya udah ditangkap. Saya nyamperin situ. Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka? Iya. Oke. Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap, saya dipukulin sama polisi. Diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Oke, sekarang gue paham kenapa berubah-berubah ya setiap kali diwawancarai. Oke, nah selain si Saka ada juga nih orang tua lainnya yang terpidana yaitu Eko Ramdhani yang diyakini kalau anaknya ini nggak bersalah. Dia juga ikut jelasin di mana anaknya waktu malam kejadian itu berlangsung. Tapi dari keterangan ini justru buat netizen ini makin bingung karena penjelasannya berubah-ubah dan terlihat seperti sebuah narasi. Apakah Bapak sampai saat ini meyakini bahwa anak Bapak itu bersalah? Tidak. Apa bukti Bapak, anak Bapak tidak bersalah? Karena waktu kejadian di tanggal 27 2016 tuh anak-anak pada kumpul di rumahnya Pak RT, Pak. Pas kejadiannya. Oke. Itu ada bukti apa, Pak, waktu itu? Ada bukti anak-anak tuh pada makan goreng-gorengan. Namanya anak buruh proyek, jadi kalau malam minggu tuh kumpul-kumpul. Oke. Pas malam kejadian itu ada di rumah Pak RT. Dengan tempat kejadian perkara, jauh nggak Pak rumah Pak RT itu ke TKP, tempat kejadian perkara? Ya sebelahan, Pak. Sebelahan, oke. Berapa lama kalau jalan kaki itu, Pak? 50 meteran lah. Kirain Pak RT-nya. Oke, seperti itu ya. Kelima, Ayah Eki, Ibtu Rudiana, akhirnya buka suara soal kasus ini. Netizen sebelumnya sempat bertanya-tanya, kemana ayahnya Eki?
Dan kenapa jarang muncul di media, nggak kayak keluarga Vina. Nah faktanya pihak keluarga Eki ini menolak adanya pembuatan film ini. That's why karakter Eki yang aslinya adalah pacar Vina diganti menjadi temannya Vina dalam film tersebut. Tapi kenapa? Ya alasannya keluarga Eki nggak mau mengorek luka lama kembali. Sampai akhirnya Ibtu Rudiana ini muncul dan memberikan sebuah klarifikasi. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Oke, itu dia guys kasus yang sangat viral ya di pertengahan tahun 2024 ini, dan hampir setiap hari seluruh stasiun TV bahkan sosial media ini membahas kasus mengenai Vina dan juga Eki Cirebon. Dan ya di sini gue hanya berusaha untuk memberikan informasi sesuai berita yang ada untuk kalian semua. Dan pesan dari gue ya, karena berita ini semakin liar dan bikin bingung banyak pihak, ya kita sebagai netizen jangan terlalu banyak berasumsi dan ngasih tuduhan-tuduhan tanpa dasar. So bijak-bijaklah dalam respon kasus ini. Dan kita doakan yang terbaik untuk jalannya kasus Vina dan juga Eki Cirebon ke depannya. Tapi gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah banyak celah kejanggalan? Ini mau closing loh. Kenapa? Linda kesurupan arwah Vina lagi. Lah kan ini 8 tahun. Mana culit? Oh ini. Buat kita. Oh yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya namanya. Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Silakan kalian berkomentar mengenai Linda yang kesurupan. Sampai jumpa lagi di episode Unseen berikutnya.